Tampaknya ketegangan di kawasan Asia Pasifik mulai tegang saat China mulai bereaksi untuk merebut kembali wilayah Taiwan. Namun yang menjadi perhatian yaitu ketika China hendak memaksa Taiwan untuk kembali bergabung dengan China, di mana Amerika Serikat sebagai negara sekutu utama Taiwan pasti akan bereaksi dan membela Taiwan yang tentu saja bisa berdampak pada perang regional berskala global. Pasalnya selain Jepang, Taiwan juga merupakan salah satu sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang memiliki peran penting untuk menekan pengaruh atau dominasi China. Selain itu, Amerika Serikat merupakan negara pemasok utama berbagai jenis alutsista atau sistem persenjataan terhadap Taiwan untuk menghadapi China. Kemungkinan terbesar yang bisa berdampak pada perang skala besar di wilayah tersebut, yaitu dengan semakin kuatnya hubungan militer China dan Rusia, yang juga merupakan musuh bebuyutan Amerika Serikat dan beberapa negara anggota NATO yang terus memperluas dominasi mereka di kawasan Asia Pasifik. Hal itu terlihat di saat Rusia mulai menyatakan dukungannya atas China dalam berbagai isu seputar Asia, termasuk kritik terhadap upaya Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut, di mana dalam keterangan terakhir merujuk kepada upaya Amerika Serikat untuk memperparah hubungan China dengan Taiwan. Selain itu, dalam dukungan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, juga memuji pendekatan Beijing terhadap perang di Ukraina dan mengatakan kedua negara ingin menghilangkan masalah yang menurut Moskow menjadi penyebab konflik tersebut. Rusia menyatakan dukungannya atas China dalam berbagai isu seputar Asia, termasuk kritik terhadap upaya Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya, ujar Menteri Luar Negeri Rusia. Dalam rangka ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik Rusia dan China, Lavrov juga mengatakan bahwa Moskow dan Beijing memegang posisi erat dalam menilai risiko yang terkait dengan kemajuan negara barat di kawasan Asia Pasifik. Dengan melanggar prinsip satu China yang mereka akui, mereka memperkuat hubungan dengan pemerintahan pulau itu. Posisi Rusia dalam isu Taiwan tidak berubah, yakni mendukung integrasi teritorial China yang diungkap di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat paling atas, kata Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia pada 3 Oktober 2024 kemarin, mengutip dari media Reuters. Dukungan kuat Rusia terhadap China ini terlihat di saat Rusia merujuk pada kebijakan inti pemerintahan China yang menyatakan jika Taiwan adalah bagian dari negaranya. Sementara di sisi lain, pada saat yang sama, Presiden China Xi Jinping kerap berjanji untuk membawa Taiwan yang diperintah secara demokratis untuk menjadi bagian dari negaranya dengan kekerasan jika perlu. Walaupun pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing dengan mengatakan hanya rakyat pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengetahui jika China terus bertekad untuk menyatukan Taiwan, Amerika Serikat kembali menyuplai berbagai alutsista militer untuk Taiwan yang tentu saja membuat China semakin murka. Dukungan tersebut terlihat di saat Amerika Serikat menyetujui dukungan pertahanan senilai 567 juta dolar Amerika Serikat untuk Taiwan pada bulan Oktober 2024. Selain itu, dalam sebuah pernyataan, Amerika Serikat mengatakan jika Washington tetap menjadi pendukung internasional dan pemasok senjata terpenting Taiwan, bahkan tanpa adanya hubungan diplomatik formal, China telah berulang kali menuntut Washington untuk berhenti menjual senjata ke Taipei. Kecaman yang sama pun disampaikan oleh Rusia sebagai bentuk dukungan mereka terhadap China yang merupakan sekutu utama Rusia. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang mengatakan bahwa sistem keamanan di Eropa dan urusan Euro-Atlantik telah didiskreditkan sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan NATO. Rusia menyerukan arsitektur baru untuk keamanan Eurasia yang didasarkan pada prinsip solusi regional untuk masalah regional.
Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi POA Indonesia yang kami kutip pada 4 Oktober 2024, di mana kapal-kapal Cina disebut kian semakin agresif di wilayah Laut Cina Selatan. Hal itu terjadi ketika Amerika Serikat dan negara-negara sahabat mengadakan latihan militer gabungan di wilayah Laut Cina Selatan, di mana kapal-kapal Cina secara agresif memaksa klaim teritorial Beijing di jalur air yang diperebutkan dengan sengit yang menguji tekad Filipina, Malaysia, dan Vietnam atas klaim Cina tersebut. Sementara pada bulan lalu, yaitu pada tanggal 26 September, Cina juga menggunakan 2 kapal rudal dan laser berkekuatan tinggi untuk menggagalkan upaya Filipina mengirimkan pasukan kepada nelayan yang ditempatkan di dekat Baiting Half Moon, yaitu sebuah atol Pulau Karang yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Manila. Selain itu, pada hari Minggu, penjaga pantai Cina dilaporkan menyerang nelayan Vietnam dengan pipa besi, menyita peralatan penangkapan ikan di dekat Kepulauan Paracel, yang juga merupakan wilayah klaim tumpang tindih antara Cina dan Vietnam. Sementara dalam sebuah laporan baru oleh Prakarsar Transparansi Maritim Asia atau Asia Maritime Transparency Initiative yang berpusat di Washington DC yang dirilis pada 1 Oktober 2024, melaporkan bagaimana kapal penjaga pantai Cina telah beroperasi terus-menerus tahun ini di perairan yang diklaim oleh Malaysia, ketika negara kaya sumber daya alam itu mencoba memperluas eksplorasi minyak dan gas di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara pada hari Kamis, surat kabar The Washington Post juga melaporkan bahwa kapal-kapal Cina telah mengganggu perbaikan dan pembangunan kabel bawah laut yang membentang di wilayah Laut Cina Selatan. Semakin memburuknya situasi di wilayah Laut Cina Selatan yang juga tidak terlepas dari peran negara-negara besar di dunia untuk terus memperluas dominasi mereka, sehingga membuat berbagai analis berspekulasi, di mana sebelumnya para analis mengatakan jika serangkaian tindakan tersebut menunjukkan jika Beijing sedang mencoba menguji tekad negara-negara di kawasan tersebut untuk melindungi teritorial masing-masing pada saat Amerika Serikat terpaku pada konflik di wilayah Timur Tengah. Krisis serius di Timur Tengah telah membuat Cina semakin berani dan memungkinkan mereka untuk menguji Amerika Serikat lebih jauh di kawasan Indo-Pasifik, ujar Colin Ko, seorang pakar keamanan maritim di Sekolah Pascasarjana Studi Internasional S. Rajatman yang berbasis di Singapura. Ia juga mengatakan bahwa Beijing menggunakan tindakan fisik dan perang hukum untuk mencoba mengubah situasi di wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan,